Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mira Susanti Yuliani. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang merubah mindset menjadi lebih positif. Merubah kebiasaan negatif menjadi lebih positif. Baik, topik yang kita bahas kali ini adalah yang tadi berkaitan dengan merubah mindset negatif menjadi lebih positif. Yaitu pertama kita akan membahas tentang negative vibes, tentang the Tetris effect, tentang efek mindset positif, dan cara agar punya mindset positif. Kemudian ada juga manfaat mindset positif dan juga prosesnya. Oke, kita bicara tentang negative vibes ya. Deskripsi dari negative vibes itu ternyata memiliki masalah itu biasa dan hal yang umum. Yang jadi permasalahannya adalah kebiasaan kita mengeluhnya. Ternyata kalau kita kebiasaan mengeluh itu berefek negatif kepada orang-orang di sekitar kita yang mendengarkan keluhan kita. Hal ini terjadi karena kita terlalu fokus dengan hal yang buruk saja atau kekurangan kita saja. So, itu bisa jadi negative vibes buat orang lain di sekeliling kita. Nah, setelah kita bahas negative vibes, kita juga akan membahas tentang the Tetris effect. Apa sih the Tetris effect? Kalau Ibu pernah dengerin itu the Tetris effect itu kayak permainan game ya. Dan ini ternyata benar. Ini fenomena psikologis yang tahun 1994 yang mungkin diteliti oleh Bapak Jeffrey Goldsmith di artikelnya Wired. Ini membahas ini tentang game Tetris ini dan memvisualisasikannya di dunia nyata. The Tetris effect ini ada negatif Tetris effect dan ada positif Tetris effect, dan ini adalah efek yang menjadi program terhadap cara kerja otak kita. Kalau kita bicara tentang efek negatifnya tentu aja adalah otak kita yang selalu terprogram negatif, sehingga menjadi sulit untuk melihat dari sisi positifnya dari suatu kejadian. Ini sangat merugikan karena menguras energi kita. Kemudian, yang bisa kita lakukan adalah merubah negatif Tetris effect ini menjadi positif Tetris effect. Which one? Dengan caranya itu, sebenarnya prinsipnya sama, tetapi bekerja sebaliknya, yaitu lebih banyak melihat kebaikan atau kelebihan terhadap sesuatu yang terjadi pada hidup kita. Caranya adalah dengan mencari dan memfokuskan diri pada hal-hal yang positif terlebih dahulu, sehingga kita menjadi terbiasa dan otomatis akan lebih sering berpikiran positif dibanding negatif. Nah, yang akan Ibu bahas selanjutnya adalah tentang gratitude journal. Ternyata gratitude journal itu jurnal yang kita bisa di situ tuliskan hal-hal yang dapat disyukuri tiap harinya, dan itu bisa menjadi kayak men-scan otak kita hal positif dan melihat dari berbagai macam perspektif. Tidak hanya perspektif negatif saja, tetapi juga perspektif positifnya juga. Manfaatnya membuat gratitude journal itu pertama akan lebih merasa bahagia. Wah, siapa yang tidak mau bahagia? Kemudian yang kedua, lebih banyak bersyukur. Tetap ya, kuncinya bahagia itu ternyata harus banyak bersyukur. Dan yang kedua, itu menjadi lebih optimis. Karena kita sering melihat hal-hal baik di sekeliling kita. Jadi alasan untuk berharap lebih banyak, harapan lebih besar, itu membuat kita menjadi orang yang lebih optimis ke depannya. Oke, setelah kita bahas tentang cara merubah mindset kita coba dulu ya, kita uji dulu, coba diisi dengan apa yang kamu lakukan dan apa yang menjadi kebiasaan kamu, terus juga apa yang ingin kamu lakukan. Pertanyaan yang pertama, adakah yang mau mencoba merubah mindset kalian menjadi lebih positif? Jika ada, kita teruskan materi ini. Dan yang kedua, pertanyaannya, bagaimana sih cara kamu agar cara berpikir kita itu lebih positif? Setiap orang itu punya proses dan caranya yang berbeda-beda. Ibu pengen banget dengar dari kalian bagaimana cara kalian mencari atau cara kalian aja untuk merubah mindset kalian yang negatif menjadi positif. Kita bisa sharing di sini, nanti bisa Ibu jadi masukan materi juga. Oke, kalau bicara tentang poin pentingnya,
Ini adalah tentang membahas bagaimana cara merubah mindset kita menjadi lebih positif, dari efeknya, kemudian juga caranya dan manfaatnya. Poin pertama, bahwa semua itu berproses, tidak ada yang mustahil. Apalagi kalau berbicara bahwa kalian ini masih remaja, masih sangat bisa belajar dari segala macam kehidupan, bahwa merubah mindset yang terus-terusan negatif itu ya akan kalian rasakan sendiri efek negatifnya. Dan ini bukan hal yang mustahil buat kalian. Bagiku pun tidak mustahil, apalagi buat kalian. Kemudian jangan ingin langsung prosesnya itu atau hasilnya langsung maksimal, langsung menjadi orang yang langsung optimis, langsung berubah. Tapi ini juga semua pasti berproses, dan prosesnya yang bagi Ibu bagus itu adalah yang bergerak perlahan tapi pasti. Jadi setiap harinya kalian akan merasakan perubahan dari diri kalian, bahwa oh iya sekarang aku lebih oke. Setelah kita bahas semuanya, ada nih PR-nya, kerjaan rumahnya gampang banget. Bikin atau buat gratitude journal yang kalian versi kalian sendiri. Mau kalian kreatif seperti apa, atau kalian sudah merasakan efek positifnya, bikin gratitude journal. Kalau bagi Ibu, diceknya gini, jadi setiap hari minimal kalian tulis 3 hal yang bisa kalian syukuri. Setelah itu, setelah bikin setiap hari, kita lihat setiap minggunya. Setelah setiap minggunya, kita lihat nanti evaluasi tiap bulannya. Nah, nanti akan kalian sendiri feedback ke Ibu,